rahmat dan hidayahnya, kami dapat berkumpul di tempat ini di Desa Tukung, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para rombongan Bapak dan Ibu dosen dari ITS Surabaya beserta adik-adik mahasiswa yang dalam rangka mengadakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dengan tema pembuatan pakan ternak organik di desa kami tercinta ini. Saya merasa bangga sekali, dan ini Pak yang punya wilayah, Pak RT, Pak RW, kami desa kita hari ini dikunjungi oleh seorang Bapak Profesor dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mudah-mudahan dengan awal perjumpaan kita masyarakat di desa kami ini dengan tim dari ITS Surabaya memberikan hikmah dan manfaat untuk kedepannya bagi generasi-generasi muda khususnya yang ada di desa kita untuk lebih mengembangkan sumber daya yang ada khususnya di bidang pangan, baik itu pertanian, peternakan, perikanan yang ada di desa kita bisa digali secara maksimal dengan cara yang profesional dengan bantuan dan arahan dari akademisi khususnya Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mulai tahun 2019 baru selesainya kurang lebih 2020, hampir 1 tahun. Terus baru kita ngisi ikan, waktu itu diisi dengan tebaran 1000 ekor per kolam. Jadi yang terisi 5 kolam pada waktu itu. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun mulai kita bisa memanen. Jadi sistem panennya lain dengan peternak-peternak yang lain. Di sini ini seperti di laut. Jadi kita jaring, kita sortir yang besar-besar saja. Jadi jaringnya ada ukurannya. Kemudian yang besar itu kita jual, sisanya kita lepas lagi. Ternyata biaya pakan sangat mahal sekali. Waktu itu menghabiskan 1 bulan kurang lebih 8 sak. Akhirnya saya berpikiran, kalau gini caranya tidak lama lagi kita akan gulung tikar. Akhirnya saya terus berusaha mencari dan tidak lepas dengan doa. Kok mulai kita meraba-raba dengan buku-buku literatur, banyak buku kita baca, kita juga mulai mencari pakan alternatif yang bahan bakunya tersedia, mudah didapat di daerah kami dengan harga murah dan gizinya memenuhi untuk kebutuhan hidup ikan. Dengan itu kita terus coba terus. Alhamdulillah lama-lama bisa ketemu dengan biaya yang tadinya per bulan untuk pengeluaran ikan yang 5.000 tadi 2,5 juta per bulan. Setelah dengan menggunakan pakan alternatif dengan jumlah ikan yang kurang lebih sekarang hampir 12.000 ikan, itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi dengan jumlah ikan yang bertambah, sedangkan biaya pakannya semakin murah. Itu saya sangat optimis sekali. Kenapa sih di daerah kita yang sebenarnya sumber daya, khususnya sumber daya air tercukupi, kok tidak mengembangkan budidaya ikan, kok hanya padi terus. Ya memang butuh padi, kebutuhan pangan pokok dari beras. Tapi ikan pun juga salah satu kebutuhan pokok juga, karena manusia hidup juga membutuhkan protein dari hewani. Jadi contoh ikan tadi itu karena kita cara menangkapnya juga tidak ramah lingkungan, terus bahkan ada yang menggunakan pakai bom, terus pukat harimau. Akhirnya populasi ikan berkurang dan kita juga akan kekurangan ikan suatu saat.
Sedangkan populasi manusia di dunia semakin hari semakin bertambah banyak. Itulah yang merupakan inspirasi kita, nun sewu apalagi yang dari akademisi, untuk memberikan arahan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat, termasuk saya ini, karena notabene masyarakat itu awam atas teknologi. Serta anggotanya kami ucapkan selamat datang di lokasi kolam ikan air tawar organik yang ada di desa kami, serta seluruh hadirin yang dapat menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Memang benar kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadi, tak ada uang untuk beli pakan, akhirnya akal pun beraksi. Pada tanggal 1 Mei, kami mengirimkan bahan contoh pakan ikan ke pihak kampus. Ukuran garam itu bisa menguatkan bahan-bahan unsur-unsur protein, karbohidrat. Mengikat. Iya, bisa mengikat. Jadi dia itu tidak larut di air. Itu fungsi garam. Makanya kita harus pakai garam. Ternyata ikan guramainya juga bisa tumbuh dengan baik, walaupun campur dengan nila. Dulu waktu makanan pabrikan, guramainya yang tidak bisa kalah makan dengan nilanya, kalah cepat, kalah agresif makannya. Hampir tiap hari ada ikan yang mati. Terus setiap pagi hari, ikan-ikan itu mengapung di permukaan air untuk menghirup oksigen bebas. Yang kedua, walaupun pagi hari air tidak ngalir, ikan itu tidak mengambil air oksigen di permukaan. Berarti kandungan oksigen air tertutup. Jadi dengan kerja probiotik tadi mengurai sisa-sisa panganan, kotor-kotoran itu diurai oleh bakteri proaktif. Awalnya kolam yang 2 ini kosong, rencana tak isi gurame. Kemudian kebetulan ada ikan liar dari sungai masuk, kecil, cuman 2 jari gini. Dia beranak pinak di sini. Loh, anaknya itu justru lebih cepat dari bibit yang dibeli dari perikanan. Padahal ikan sungai yang ukuran segini, saya heran loh, ternyata kok lebih bagus bibit yang dari sungai. Padahal indukannya kecil. Artinya itu bisa mementakan asumsi bahwa kualitas bibit dari F1, F2 itu tidak terlalu ngefek, tidak ngefek ya. Tergantung pakan. Oh. Akhirnya itu saya simpulkan, tapi tidak diuji dengan secara ilmiah. Oke, kita Diana mau dari pihak desa khususnya RT dalam bentuk dukungan semangat teng masyarakat ya napa ngenten iki. Napa badhe disampaikan teng warga napa terus ini? Kalau sampai akan teng warga pada semangat ini. Semangat. Ini sebenarnya tidak tergantung dengan pakan ternak pabrikan. Iya. Dan ke depan tentunya ini diharapkan bisa mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan itu. Pasca kegiatan ini ada nggak semacam monitoring atau apa dari ITS sendiri untuk mengawal istilahnya atau memantau bagaimana kelanjutan dari yang sudah dilaksanakan? Selain mengawal tentunya kita justru ingin mengembangkan lebih baik lagi. Semisal kita bantu dengan alat pembuatan pakan yang dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih misalnya sesuai dengan nama perguruan tinggi kami di bidang teknologi seperti itu. Sudah disiapkan ya arahan ke sana ya. Ya baik, terima kasih Bu. Terima kasih.